Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Delva, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nuna, halo semuanya. Hari ini aku sama Nuna akan ngobrol santai mengenai kesehatan mental dan bahas juga menurut perspektif Al-Quran itu gimana. Dan topik yang akan kita bahas malam ini yaitu mengenai penerimaan dan mencintai diri sendiri. Kadang tuh ya kita sering terpikirkan gitu, sebenarnya apa sih ya kelebihan yang kita miliki? Apa kita udah percaya sama kelebihan yang kita miliki? Meskipun udah sewajarnya nih kalau kita adalah orang yang paling kenal sama diri sendiri. Cuman kadang mungkin kita ngerasa kesulitan untuk jawab pertanyaan itu. Mungkin yang ada di pikiran kita justru bukan kelebihan, malah banyak kekurangan yang kita punya. Dan orang lain tuh sering bilang juga nih kalau kita tuh harus terima apa adanya diri kita. Sayangnya, kalau lagi ngomongin penerimaan diri atau yang biasa disebut self-acceptance, kadang kita terlalu fokus nih sama kekurangan sampai lupa sebenarnya kita juga punya kelebihan. Iya betul Kak Delva, jadi self-acceptance itu adalah tentang mengakui, menerima, dan menghargai pencapaian maupun keterbatasan diri. Self-acceptance juga disebut sebagai komponen utama kesehatan mental suatu individu. Dari self-acceptance ini kita bisa lebih berdamai dengan fakta bahwa kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya kekurangan. Dan dari kekurangan ini jangan malah membuat kita minder, rapuh, atau malah insecure. Bukannya Allah telah memerintahkan hambanya di surat Al-Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Dari ayat ini dapat diartikan kalau kita tuh nggak boleh putus asa atau lemah dengan segala kekurangan yang kita punya. Kita adalah orang yang hebat sesuai dengan bidang kita dan sesuai dengan porsi yang kita punya. Masya Allah, benar banget Nona. Tapi meskipun gitu ya, kadang kita tuh kalau belum bisa menerima diri sendiri, mau dibilang kamu tuh hebat loh, kadang kita tuh juga enggak, malah tetap mikir emang iya gitu. Jadi kenapa sih aku harus dibilang hebat, alias kita tuh nggak percaya sama kehebatan yang udah atau kelebihan yang kita punya gitu. Padahal Allah tuh juga bilang ya di surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi setiap kekurangan dan kelebihan itu adalah udah dikasih porsi yang terbaik nih untuk diri kita sama Allah. Jadi apapun yang kita alami sekarang, percaya deh bahwa Allah tuh udah tahu kalau itu mampu menghadapinya, dan setiap apapun yang terjadi pada diri kita, pasti semua itu akan ada pembelajarannya. Dan kita sering terlupakan hal ini. Kita sering menutupi diri akan kekurangan yang kita miliki. Jadinya kita malah lupa nih cara menghargai diri itu bagaimana ya. Nah, menghargai kekurangan dan kelebihan itu semua adalah dengan mencintai diri sendiri, merangkul semua kekurangan yang kita miliki. Dan di dunia psikologi ini disebut dengan istilah self-love. Kira-kira apa ya yang terpikir di benak kita tentang sebuah kalimat mencintai diri sendiri? Mungkin kita paham nih maksud dari kalimat tersebut, tapi apakah benar-benar paham dan apakah sudah terbukti fungsi kalimat itu pada diri kita? Banyak atau bahkan hampir semua manusia pernah meragukan diri sendiri, meragukan kekuatan yang sudah Allah berikan kepada ciptanya yang paling sempurna dengan dibekali akal yang sehat dan penampilan yang begitu sempurna tentunya. Iya betul banget Bunda. Self-love sendiri itu memiliki arti dimana kita tuh peduli ya sama diri kita. Kita mencintai diri kita dan menerima kelebihan dan juga kekurangan kita. Ya tahu juga potensi yang kita punya gitu. Karena memang dengan mencintai diri sendiri, itu bukan sesuatu yang egois sebenarnya, bukan suatu kesombongan. Justru itu adalah hal yang terjadi secara alamiah atau dalam Islam disebut kodrat. Dan mencintai diri sendiri itu malah sesuatu yang harus ditanamkan di dalam diri kita gitu. Karena mencintai diri sendiri itu merupakan suatu bentuk wujud cinta kita sama Allah juga nggak sih? Iya. Karena logika sederhananya tuh jika kita tidak mencintai diri sendiri, itu artinya kita tidak mencintai Allah dan semua apa yang udah Allah kasih.
Betul. Dan dari contoh di atas itu membuktikan bahwa apapun kekurangan yang kita miliki, sebenarnya apabila kita lihat sisi positifnya, justru bisa menjadi pecelep nih untuk meraih kesuksesan. Dengan menyadari dan memahami kekurangannya, justru menjadikan tantangan tersendiri untuk kita terus berjuang meraih semua impian dalam kehidupan. Itu artinya kita bisa lebih mengenali dan juga mencintai diri kita sendiri. Betul, dengan mencintai diri sendiri itu berarti kita juga menerima diri kita sepenuhnya dan seutuhnya ya. Lengkap dengan kelebihan, keunggulan maupun kelemahan kita yang udah sebagai anugerah dari Allah. Dengan demikian kita tuh menyadari bahwa kita tuh lemah bukan berarti kita lemah gitu, tapi maksudnya Allah tuh ngasih kita pasti ada pembelajarannya nih, kita menguji kita bahwa seberapa kuat sih dan seberapa ikhlas kita menerima hal tersebut. Betul Kak, dan menghargai diri sendiri itu berarti mensyukuri segala potensi dasar yang telah dikaruniakan Allah dengan memanfaatkannya sesuai dengan tujuannya, yaitu menciptakan dan memberikan semua itu kepada kita. Di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku lah yang sangat pedih. Mari kita menghargai diri sendiri dengan tidak mencela atau bahkan membandingkan, karena hal itu akan membuat diri kita semakin ciut dan mematikan rasa kepercayaan yang ada pada diri. Dan banggalah menjadi diri kamu sendiri, just be yourself. Dan sebaliknya, bila kita enggan bersyukur, kita akan tertutup awan yang gelap atas potensi yang kita miliki. Kita akan menjadi orang yang tidak pernah maju, dan perlahan kita tuh nggak akan bisa menorehkan sejarah positif dalam kehidupan kita. Masya Allah, benar banget, luar biasa banget nih pembahasan kita malam ini. Kalau bisa aku simpulkan, dari menerima diri sendiri lalu mencintai diri sendiri, kita jadi tidak lupa nih bahwa kita punya kekurangan dan juga punya kelebihan, dan enggak berputus asa. Lalu kita bisa juga nih mengembangkan potensi yang kita punya secara maksimal, terus bisa akhirnya bisa bertumbuh dan terus belajar menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Betul banget Kak. Begitu dulu ya kayak obrolan kita malam ini. Oke, semoga teman-teman di sana mendapat insight ya atas obrolan kita tadi. Amin. Terima kasih Kak Zalfa sebelumnya.